Kewirausahaan hijau atau Green Entrepreneurship adalah salah satu model pengembangan kewirausahaan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Gagasan kewirausahaan hijau atau Green Entrepreneurship sebenarnya bersumber pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menitik beratkan bagaimana kemudian keseimbangan ekologis, keadilan sosial itu menjadi bagian penting di dalam rangka mendorong program-program pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat. Ngelanggeran yang terletak 30 km dari Yogyakarta menyimpan banyak potensi sumber daya alam, tapi di sisi lain tentunya isu kemiskinan masih menjadi masalah bagi mereka. Sehingga konsep Green Entrepreneurship ini menjadi bagian penting bagi masyarakat untuk mengembangkan dan menjadi bagian dari bagaimana mereka mampu mengentaskan kemiskinan. Sebelum ada kegiatan wisata di Desa Ngelanggeran, mayoritas masyarakat kami adalah bertani yang setiap hari mereka ya ke ladang, sawah, terus ternak. Itu rutinitas mereka sebelum ada kegiatan wisata di Desa Ngelanggeran. Setelah ada kegiatan wisata di Desa Ngelanggeran, masyarakat kami sedikit berubah. Yang pertama mereka bertani, kemudian ada tambahan penghasilan dari ikut mengelola kegiatan wisata, juga ikut membangun kegiatan tersebut. Jadi mereka mendapatkan tambahan kegiatan, juga tambahan ekonomi dari kegiatan kepariwisataan. Lalu, bagaimana cara kelompok-kelompok pemuda sadar wisata bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi pariwisata di Ngelanggeran? Memang Pokdawis Desa Wisata Ngelanggeran ini diawali dari kegiatan awal mulanya adalah kegiatan anak-anak muda yang tergabung di dalam Karang Taruna pada waktu itu sekitar tahun 1999. Tetapi pada waktu kegiatan anak-anak Karang Taruna, adik-adik kami pada waktu itu adalah bukan untuk mengemas kegiatan pariwisata, tetapi lebih ke kegiatan konservasi alam di kawasan Gunung Api Purba. Tentunya dengan bersama-sama dengan masyarakat. Seiring dengan perjalanan waktu dari tahun 99 sampai 2006 itu terjadi sebuah bencana besar di Jogja, termasuk di desa wisata di Desa Ngelanggeran ini, gempa bumi itu. Baru di tahun 2007, dalam satu tahun 2006-2007 rekonstruksi desa, termasuk bangunan-bangunan rumah warga masyarakat. Baru kami di tahun 2007 kembali lagi bersama-sama mengajak dengan anak-anak muda untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di Desa Ngelanggeran ini. Kami selalu bersinergi dengan pemerintah desa, karena di dalam Pokdawis, kelembagaan Pokdawis Desa Wisata Ngelanggeran itu tidak hanya terdiri dari anak-anak muda, tetapi juga melibatkan dari unsur pemerintah desa. Seperti itu, sehingga kalau pemerintah desa tentunya menyiapkan regulasi-regulasi kegiatan-kegiatan Pokdawis di Desa Wisata Ngelanggeran ini. Sebenarnya kita bisa dibilang menyiapkan ke masa penerus kita, anak cucu kita. Makanya kita lebih fokus concern lebih di ekowisatanya, karena kita menitik beratkan pada kekuatan alam. Kita di Gunung Ngelanggeran karena sudah digerakkan Tuhan kawasan Gunung Api Purba ini. Mungkin bisa dibilang di Indonesia yang model seperti ini bisa dibilang hanya satu di kita. Nah, kita lebih menyiapkan di situ, Mas. Karena ini yang bisa diwariskan dan tidak akan hilang. Tidak akan hilang, tidak akan sebuah produk yang tidak akan hilang, tidak akan habis dimakan masa gitu. Nah, ini untuk persiapan. Nah, kenapa kita siapkan itu konsepnya lebih kawasan ekowisata untuk menjaga itu? Karena kami ingin menjaga setidaknya kalau setelahnya kami tidak bisa membuat produk yang mungkin mengikuti inovasi atau perkembangan zaman, tapi ini pasti akan dikunjungi karena ini adalah produk yang unik, produk yang unik yang pasti setiap orang akan muncul. Walaupun sebenarnya tingkat kunjungan akan semakin turun, tapi konsep kami di 2 tahun ini emang kita lebih fokus pada wisatawan yang berbasis komunitas. Dia membeli paket, dia melakukan aktivitas di sini karena tingkat pelibatan masyarakatnya juga lebih banyak. Secara ekonomi jelas dia akan menerima manfaatnya. Kemudian secara atraksi di alamnya yang menjadi aset utama kami Gunung Api Purba itu, ketika tidak banyak orang yang masuk, dia akan lebih terjaga. Keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi di Desa Wisata Ngelanggeran juga dibarengi dengan peran ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok kuliner yang ada di Ngelanggeran.
Salah satunya adalah kelompok kuliner Purbarasa. Secara otomatis dulu kelompok kuliner ini menyatu dengan kelompok Gria Coklat Mbak, karena setelah ada kelompok kuliner Purbarasa kita ada pendampingan. Pada waktu itu pendampingannya dari Bank Indonesia. Nah, dari Bank Indonesia itu yang didampingi awalnya adalah Gapoktan. Nah, kemudian Gapoktan itu dia mengolah coklat menjadi biji kakao fermentasi. Nah, kemudian setelah itu tentunya dibutuhkan ibu-ibu untuk mengolah kakao tersebut menjadi olahan ataupun produk jadi. Nah, kami bekerja baik dengan wisata Mbak, karena memang wisata ataupun Pok Darwis yang ada di Ngelanggeran ini membantu kami di dalam memasarkan produk-produk kami. Jadi kalau untuk kerjasamanya kita ada paket edukasi Mbak, di mana kami saling bersinergi dengan wisata. Ketika wisata ada tamu, itu biasanya sering dibawa ke Gria Coklat ini untuk melakukan edukasi. Tak hanya ibu-ibu kelompok kuliner saja yang mendapatkan ekonomi desa, keberadaan kelompok Kurna TKI juga ikut andil dalam sinergi keberlangsungan pengembangan desa wisata Ngelanggeran ini. Kalau di Ngelanggeran, kebetulan di sini pernah dijadikan atau pernah diinisiasi menjadi kampung TKI, karena memang warga masyarakat di desa Ngelanggeran khususnya ini ada ratusan orang yang dulunya pernah jadi TKI gitu Mbak. Jadi kalau saya dulu berinisiasi untuk membentuk kelompok TKI Purna itu kan karena saya ya prihatin juga, karena saat ini Gunung Api Purba tentunya desa wisata Ngelanggeran itu sudah banyak sekali pengunjung yang datang ke desa wisata Ngelanggeran. Kenapa kok tidak mengambil peluang bahwa kita sudah dari luar negeri ataupun kita sudah punya modal, kita harus sebaiknya membuat usaha di rumah itu. Jadi tujuan saya untuk membentuk kelompok itu ya pengen saya Purna TKI yang berada di desa Ngelanggeran itu bisa mengambil peluang itu, dan saya mengajukan beberapa pelatihan dari instansi terkait, tentunya dari BP3 TKI itu tentang pengelolaan bagaimana uang dari luar negeri itu digunakan untuk membuat usaha seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini dengan adanya desa wisata ini, warga masyarakat yang untuk bolak-balik menjadi TKI itu sekarang sudah sangat menurun drastis sekali. Jadi sebenarnya desa wisata itu kan pembedanya adalah ada interaksi aktif antara wisatawan dengan masyarakat atau tuan rumah yang ada di desa itu. Nah, kami bersyukur di Ngelanggeran ini kita pengembangan desa wisata, kemudian bentuk interaksinya seperti apa, itu kami integrasikan antara aktivitas kepariwisataan dengan aktivitas yang ada di masyarakat. Contohnya kami punya kelompok-kelompok masyarakat, itu salah satu atraksi wisatawan adalah mereka bisa belajar kemudian melakukan komunikasi langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat. Contohnya ada dengan kelompok ibu-ibu pengolahan kakao. Nah, wisatawan datang kemudian belajar bagaimana pengolahan kakao. Kemudian dengan kelompok ternak, ada peternak kambing etawa yang ada di desa Ngelanggeran. Wisatawan bisa datang melihat, kemudian belajar bahkan praktek bagaimana memelihara kambing, merah susu kambing sampai di pengolahannya. Jadi itu bentuk partisipasi yang kita bangun, termasuk kita berupaya itu melibatkan minimal itu semua kakak yang ada di 3 dusun ataupun dalam satu desa di 5 dusun, itu harapannya itu bisa melakukan ada interaksi aktif di pengembangan pariwisata. Walaupun saat ini memang lebih didominasi oleh 3 dusun yang dekat dengan kawasan inti. Keuntungan pengembangan kewirausahaan sosial yang ada di Ngelanggeran ini sebenarnya cukup banyak ya. Yang pertama itu adalah dampak positif di lingkungan. Kawasan kami lebih tertata karena seiring dengan pengembangan desa wisata kita harus mengimplementasikan Sabta Pesona, ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Nah, itu menjadi sebuah pola hidup yang sedikit demi sedikit dilakukan di masyarakat. Yang kedua, dampak sosial itu juga ada. Semakin terbukanya wawasan masyarakat kami, kemudian semakin banyak pihak yang datang ke Ngelanggeran, itu membuka mindset masyarakat untuk pola
berkomunikasi, berjejaring dengan banyak orang itu semakin baik. Kemudian dampak ekonomi itu juga sangat dirasakan. Alhamdulillah saat ini ya hampir semua masyarakat itu mendapatkan tambahan dari kegiatan kepariwisataan, dan kadang tambahan itu lebih banyak dibandingkan pekerjaan utamanya, karena seiring dengan semakin berkembangnya desa wisata di Ngelanggeran ini, pendapatannya juga meningkat. COVID-19 ini berdampak juga ke desa wisata Ngelanggeran karena sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan, baik atraksi dengan masyarakat. Ini kan perpindahan orang itu menjadi masalah, padahal pariwisata itu ya orang harus berpindah satu daerah ke daerah lain. Yang kita lakukan untuk mengatasi itu adalah ya sebenarnya tidak mengatasi, tapi mencoba bersahabat ataupun menerapkan protokol kesehatan itu coba kita terapkan. Kemudian inovasi yang kita bikin salah satunya adalah kita membuat virtual tour. Jadi berwisata ke desa wisata Ngelanggeran secara virtual itu kita bikin, berbayar juga, dan wisatawan juga tetap bisa mengikuti sensasi berwisata walaupun tidak bisa merasakan menghirup udara segarnya, kemudian berkeringat ketika trekking. Nah itu memang harus datang ke desa Ngelanggeran. Keberhasilan desa Ngelanggeran tidak lepas dari peran pemuda di dalamnya. Tokoh pemuda yang ada di sana berjibaku, bergotong royong, menguatkan modal sosial di antara mereka untuk kemudian mengembangkan Ngelanggeran sebagai salah satu destinasi wisata baru yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Ada beberapa kunci yang kemudian menyebabkan Ngelanggeran cukup berhasil. Pertama adalah soal kolektivitas. Kolektivitas warga masyarakat terlihat cukup kental. Suasana agraris, suasana kultur masyarakat pedesaan yang cukup kuat menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka mampu merawat, mampu mengoptimalkan potensi-potensi modal sosial yang ada pada mereka. Yang kedua, soal kelembagaan ekonomi. Kelompok sadar wisata yang ada di Ngelanggeran ternyata mampu menyediakan berbagai potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sana. Baik itu dari sisi Ngelanggeran Mart, kemudian dari embung, kemudian juga dari berbagai potensi-potensi pengolahan sampah yang dikelola oleh ibu-ibu. Ini menunjukkan bagaimana kemudian lembaga ekonomi mampu menjadi sebuah wadah sosioekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga adalah soal kemudian partisipasi masyarakat. Terlihat bagaimana kesadaran warga masyarakat itu cukup kuat, cukup kental untuk mendorong keberhasilan warga masyarakat itu menjadi kunci bagi keberhasilan itu. Keberhasilan yang ada di Ngelanggeran bisa menjadi contoh bagi kemudian pengembangan green entrepreneurship bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Konsep green entrepreneurship mencerminkan juga bagaimana demokrasi ekonomi itu bisa dijalankan dengan maksimal dari rakyat, oleh rakyat, dan kemudian juga untuk rakyat.